Langkah kaki Andin terasa berat saat ia turun dari bus di Terminal Bungurasih, Surabaya. Hingar-bingar terminal begitu berbeda dari suasana Mojokerto yang tenang. Di sekitarnya orang berlalu lalang, pedagang asongan berteriak menawarkan dagangan, dan deru mesin bus seolah tak pernah berhenti. Andin memeluk erat tas kecilnya. Di punggungnya tergantung ransel yang tak seberapa berat, hanya berisi beberapa helai pakaian, buku catatan, dan foto ibunya serta adiknya. Sementara di tangan kanannya, ia menyeret koper berwarna biru kusam peninggalan almarhum ayahnya. Wajahnya cantik khas Jawa, dengan kulit sawo matang yang sehat, hidung mancung, dan rambut panjang hitam berkilau terurai hingga ke punggung. Meski begitu, sorot matanya menyimpan lelah, cemas, dan tekad yang keras. Ia merantau bukan untuk mengejar mimpi pribadi, tapi demi keluarganya. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, hidup keluarganya berubah drastis. Ibunya hanya bisa bekerja serabutan, kadang mencuci baju tetangga, kadang membantu di warung kecil. Adiknya, Bima, baru menginjak kelas 2 SMP dan masih butuh banyak biaya untuk sekolah. Kalau aku tidak turun tangan, siapa lagi? Begitu batin Andin berulang kali. Ia tahu ibunya berusaha tegar, tapi ia melihat jelas betapa berat beban yang dipikul wanita parubaya itu. Seseorang pernah memberi kabar ada lowongan kerja di pabrik di Surabaya. Tanpa pikir panjang, Andin mendaftar. Ia diterima, dan hari itu menjadi awal dari hidup barunya di kota besar. Gang kecil di pinggiran kota Surabaya sore itu sepi. Panas menyengat rasa menyisa, aroma gorengan dari warung depan gang bercampur bau aspal yang lengket. Di ujung gang itulah Andin berhenti. Sebuah rumah sederhana berderet kamar di sampingnya berdiri. Papan kayu bertuliskan, Kos Putri Busarti, tergantung miring. Sebagian catnya mengelupas, namun kesan hangat rasa sejak pertama kali Andin melangkah masuk. Kos itu tidak besar, tapi bersih. Taman kecil dengan pot bunga menghiasi teras. Kamar-kamarnya berjajar rapi, masing-masing dengan pintu kayu berwarna coklat muda. Suara beberapa penghuni terdengar samar dari dalam. "Ini kamarmu, Nak," kata seorang wanita parubaya yang menyambutnya. Wajahnya bulat, kulitnya agak gelap, namun sorot matanya ramah. Dialah Busarti, pemilik kos. Andin masuk ke kamar barunya. Ruangan itu sederhana. Ada dipan kayu dengan kasur tipis, lemari kecil dengan cermin di pintunya, meja belajar mungil, dan sebuah kipas angin tua menempel di dinding. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang sama Busarti, ya. Anggap saja rumah sendiri. Kamu jauh dari orang tua, jadi di sini harus betah, ucap Busarti sambil tersenyum. Andin terharu. Baru pertama kali bertemu, tapi sudah diberi perhatian seperti itu. Hatinya sedikit lega, seakan ada pengganti ibunya di tanah rantau ini. Tak lama, seorang pria dengan tubuh agak tambun keluar dari dapur membawa segelas teh hangat. Rambutnya tipis, wajahnya teduh meski jarang tersenyum. Itulah Pak Maman, suami Busarti. Ini teh buatmu. Gak usah sungkan, Nak. Kalau kipas anginnya macet atau ada keran bocor, panggil saya aja, katanya singkat. Andin mengangguk sambil tersenyum. Meski pendiam, jelas Pak Maman orang yang baik hati. Malam pertama di kos terasa hening. Andin sedang menata barang-barangnya ketika sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok. Andin membuka pintu. Seorang gadis berambut sebahu dengan wajah bulat tersenyum cerah di hadapannya. Hai, kamu anak baru ya? Aku Tisa, ucapnya ceria. Andin tersenyum kikuk. Iya, aku Andin. Baru hari ini pindah. Oh, kebetulan banget. Kita satu pabrik loh. Besok kita bisa berangkat bareng. Percakapan itu berkembang cepat. Tisa rupanya berasal dari Sidoarjo. Ia sudah setahun bekerja di pabrik yang sama dengan Andin. Karakternya ceria, mudah tertawa, dan sepertinya tidak pernah kehabisan bahan obrolan. Malam itu mereka duduk di teras kos sambil mengunyah gorengan yang dibeli di warung depan gang. Enak ya kalau ada teman sekosan satu pabrik, kata Tisa sambil terkekeh. Biar kalau lembur nggak pulang sendirian, serem lo jalanan depan pabrik malam-malam. Andin hanya mengangguk. Ia memang agak penakut, apalagi di kota besar. Kehadiran Tisa membuatnya sedikit lebih berani. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris sama. Pagi hari Andin berangkat kerja bersama Tisa. Siang diisi dengan rutinitas pabrik, suara mesin berdengung, bau oli, dan teriakan mandor yang kadang membuatnya pusing.
Sore hari mereka pulang, lalu duduk sebentar di teras kos sambil melepas lelah. Bu Sarti sering datang membawa piring berisi pisang goreng atau kue-kue sederhana. "Makan dulu, nak. Jangan langsung tidur kalau belum isi perut," katanya sambil tersenyum. Pak Maman lebih sering terlihat sibuk dengan perbaikan kecil di kos, mengganti lampu, memperbaiki kunci pintu, atau sekadar menyapu halaman. Meski jarang bicara, Andin bisa merasakan ketulusan dalam setiap tindakannya. Andin mulai terbiasa. Kehidupan di kos terasa hangat, seakan ia menemukan keluarga baru. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Kos sederhana itu menyimpan cerita lain, cerita yang akan menyeret Andin pada kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari mulai senja ketika Andin dan Tisa baru saja sampai di gang kos. Cahaya matahari redup keemasan memantul di dinding rumah-rumah tua. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma gorengan dari warung kecil di ujung jalan. Saat berjalan melewati gang, Andin baru menyadari sesuatu. Tepat di depan kos Bu Sarti, berdiri bangunan lain dengan papan kayu kusam bertuliskan, "Kos Bu Ida." Tulisan itu sudah hampir pudar, catnya mengelupas, dan sebagian papan bahkan patah. Itu kos juga ya, Tis?" tanya Andin sambil menoleh. Tisa melirik sekilas lalu tersenyum kecut. "Iya, itu kosnya Bu Ida, saudaranya Bu Sarti. Tapi sepi, nggak ada yang mau tinggal di situ." Bangunan kos itu tampak muram. Ket temboknya menghitam karena lembab, beberapa kaca jendela retak, dan pintu kamar terkesan jarang dibuka. Tidak ada tanaman hias, tidak ada kursi di teras, apalagi suara penghuni. Berbeda sekali dengan kos Bu Sarti yang tampak hidup dan penuh canda tawa setiap sore. Kenapa sepi, memangnya? Andin penasaran. Tisa menunduk sebentar, lalu menjawab setengah berbisik. "Ya, gimana ya? Bu Ida orangnya agak galak. Kalau ada masalah kecil, bisa jadi besar. Terus, katanya fasilitas di sana jelek. Air sering macet, listrik suka mati, kamar sempit. Pokoknya bikin gak betah." Andin mengangguk-angguk. Ia bisa membayangkan betapa berat tinggal di kos yang tak terurus seperti itu. Malam itu, ketika Andin sedang menyapu halaman depan kos, terdengar suara berdaham keras. "Hem!" Andin menoleh. Dari arah kos seberang, seorang wanita paruh baya berdiri di depan pintu. Tubuhnya gemuk, rambutnya disanggul ketat, dan sorot matanya tajam seperti sedang menilai. Wajahnya mirip Bu Sarti, tapi lebih keras dan kaku. "Itu anak baru ya?" suaranya lantang. Andin terdiam sejenak, lalu mengangguk sopan. "Iya Bu. Saya Andin." Wanita itu mendengus kecil, seolah tidak terlalu peduli. Ya sudah." Ia langsung berbalik masuk ke dalam kosnya, pintu kayu ditutup keras hingga menimbulkan bunyi gedebuk yang menggema di gang sempit. Andin tercekat. Hanya sebentar bertemu, tapi auranya terasa menekan, membuat dada sesak. Hari-hari berikutnya, Andin semakin paham perbedaan mencolok antara dua kos itu. Kos Bu Sarti ramai, tiap malam terdengar suara tawa penghuni yang mengobrol di teras. Ada yang main gitar, ada yang sekadar bercanda. Bu Sarti selalu membawa jajanan kecil, sesekali ikut duduk menemani. Sebaliknya, kos Bu Ida selalu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya lampu terang. Pintu-pintu kamar berdebu, seolah tak pernah ditempati. Sesekali, terdengar suara Bu Ida berteriak marah pada seseorang, entah siapa, tapi kemudian hening lagi. Di kalangan warga gang, kabar pun beredar. Orang-orang mulai membandingkan keduanya. "Enak di kos Bu Sarti, orangnya ramah, kamar bersih," ujar seorang ibu warung. "Iya, kalau di kos Bu Ida, baru telat bayar sehari aja langsung diomelin. Mana kamarnya pengap, airnya sering gak ngalir," sahut yang lain. Perbandingan itu ternyata membuat Bu Ida semakin panas hati. Ia sering terlihat berdiri di depan pintunya, menatap tajam ke arah kos Bu Sarti yang ramai. Bibirnya menggerutu sendiri, matanya berkaca-kaca menahan sesuatu, antara marah dan iri. "Kenapa semua orang lebih milih ke situ? Padahal aku juga butuh makan," gumamnya lirih, tak ada yang mendengar. Suatu sore, Bu Ida menghampiri Bu Sarti yang sedang menyapu halaman kosnya. "Enak ya, kosmu selalu penuh. Sampai ada yang antre segala. Kalau kosku ini, jangankan antre, satu kamar aja nggak ada yang mau ngisi," ucap Bu Ida dengan nada sinis. Bu Sarti berhenti sejenak, lalu tersenyum tenang.
Rezeki kan sudah ada yang ngatur, Mbak. Yang penting kita berusaha yang terbaik buat anak-anak kos. Berusaha? Maksudmu aku nggak berusaha? Bu Ida mendelik, suaranya meninggi. Bukan begitu maksud saya. Bu Sarti mencoba menenangkan, tapi Bu Ida sudah keburu berjalan pergi dengan wajah masam. Andin yang melihat dari kejauhan merinding. Tatapan Bu Ida saat itu berbeda. Ada berapi cemburu yang seolah siap meledak kapan saja. Ia tidak tahu, percikan iri hati itulah yang nantinya akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar persaingan kos-kosan. Sore itu langit Surabaya tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menahan hujan. Angin bertiup membawa hawa pengap. Andin baru saja pulang kerja, berjalan pelan menyusuri gang kos. Tubuhnya letih, seragam pabrik masih melekat, namun pikirannya terhenti ketika mendengar suara gaduh dari arah depan. Kamu jangan sok suci, Sarti. Jangan kira aku nggak tahu caramu bikin kos ramai. Suara perempuan melengking, penuh amarah. Andin menoleh cepat. Di depan kos, terlihat Bu Ida berdiri dengan wajah merah padam, tangannya berkacak pinggang. Beberapa warga sudah berkumpul, berdiri melingkar. Anak-anak kecil bersembunyi di balik kaki orang tua mereka, menyaksikan keributan itu dengan mata lebar. Bu Sarti masih dengan sapu di tangannya, berdiri tenang namun wajahnya menegang. Pak Maman berdiri di sampingnya, mencoba menahan emosi istrinya agar tidak ikut terbakar. Apa maksudmu, Mbak Ida? Suara Bu Sarti masih berusaha tenang, tapi nadanya mulai bergetar. Maksudku jelas, teriak Bu Ida, menunjuk ke arah rumah kos Bu Sarti. Kosmu selalu penuh, sementara kosku sepi. Orang bilang, kamu pakai penglaris. Kamu main dukun, kasih sesaji supaya kosmu laris. Jangan sok polos di depan warga. Suasana mendadak hening. Warga yang tadinya hanya menonton, kini mulai saling berbisik. Tuduhan itu bukan main-main. Di kampung, nama baik bisa hancur hanya karena isu semacam itu. Andin berdiri di antara kerumunan, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat wajah Bu Sarti memucat. Perempuan itu menggenggam sapu erat-erat, matanya menatap tajam pada Bu Ida. Mbak Ida, selama ini aku diam saja meski kamu sering bicara yang tidak-tidak tentang aku. Tapi hari ini, sudah kelewatan, suara Bu Sarti mulai meninggi, penuh amarah yang ditahan terlalu lama. Bu Ida mendengus, oh, jadi kamu mau ngaku? Ngaku apaan? Jangan asal tuduh. Kalau kosku ramai, itu karena aku jaga kebersihan, jaga kenyamanan. Anak-anak kos aku anggap kayak keluarga. Beda sama kamu, Mbak. Orang baru datang aja sudah dibentak-bentak. Warga mulai mengangguk-angguk. Beberapa bahkan berbisik, membenarkan ucapan Bu Sarti. Bu Ida semakin gusar. Mulutmu lancang, Sarti. Bu Sarti meletakkan sapunya, lalu melangkah maju. Suaranya kini bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena sakit hati yang sudah lama dipendam. Lancang? Kalau mau bicara lancang, aku buka semua di depan warga. Siapa yang dulu ngutang sama keluarga kami? Siapa yang sekolahnya dibiayai bapak dan ibuku? Siapa yang tiap kali susah, selalu datang minta tolong? Itu kamu, Mbak Ida. Kamu dan adik-adikmu bisa jadi seperti sekarang karena dibantu keluargaku. Jangan pura-pura lupa. Kata-kata itu jatuh bagai petir. Suasana yang semula riuh jadi terdiam. Warga menatap Bu Ida dengan tatapan berbeda. Heran, tak percaya, sekaligus iba. Wajah Bu Ida merah padam, tubuhnya bergetar menahan malu. Matanya berkilat, namun bibirnya tak sanggup membantah. Semua orang tahu, ucapan Bu Sarti ada benarnya. Cukup, Bu Ida, Bu Sarti, jangan diteruskan. Beberapa warga maju, mencoba melerai. Gak baik bertengkar di depan umum. Pak RT yang kebetulan lewat juga ikut bicara. Sudah, jangan ribut lagi. Kita ini tetangga, saudara. Jangan sampai warga jadi pecah gara-gara iri hati. Bu Ida menggertakkan gigi, menahan rasa malu yang menggerogoti dirinya. Tanpa sepatah kata lagi, ia berbalik badan, melangkah cepat masuk ke kosnya. Pintu kayu ditutup keras hingga bergetar. Warga satu persatu bubar, sebagian masih berbisik membicarakan kejadian itu. Ada yang kasihan pada Bu Ida, tapi lebih banyak yang justru makin simpati pada Bu Sarti. Andin hanya bisa berdiri terpaku. Dalam hati ia merasakan sesuatu yang aneh,
Pertengkaran itu seperti bara yang baru saja disiram minyak. Ia tahu, setelah ini keadaan tidak akan pernah sama lagi. 3 hari berlalu sejak pertengkaran besar antara Bu Sarti dan Bu Ida, namun suasananya belum benar-benar reda. Siang hari, warga tampak biasa saja, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi di balik itu, bisik-bisik tentang kejadian memalukan sore itu masih beredar. Ada yang memihak Bu Sarti, ada juga yang merasa kasihan pada Bu Ida, meski lebih banyak yang diam saja. Andin, yang masih baru di lingkungan itu, bisa merasakan perubahan. Gang kecil tempat kosnya berada terasa lebih tegang, seakan ada udara dingin yang menggantung setiap kali ia melintasi depan rumah Bu Ida. Beberapa kali saat ia pulang kerja, ia sempat mendapati Bu Ida duduk di kursi depan kosnya, menatap kosong ke arah kos Bu Sarti. Tatapan itu membuat Andin merinding, meski perempuan itu tidak berkata apa-apa. Malam itu, sekitar pukul 12 lebih, Andin terbangun. Awalnya ia hanya merasa haus, tapi kemudian perutnya mulas, memaksanya bangun untuk ke kamar mandi. Dengan malas ia mengenakan sandal jepit, membuka pintu kamar yang berderit pelan. Begitu keluar, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Kos terasa sunyi sekali. Lampu teras menyala redup, cahayanya bergoyang pelan tertiup angin. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing, bersahut-sahutan, lalu hening lagi. Andin berjalan pelan melewati lorong kos, menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Ia merapatkan jaket tipis yang dipakainya, mencoba menahan hawa dingin. Namun langkahnya mendadak terhenti. Di depan rumah Bu Sarti, tepat di dekat pagar kecil, ia melihat sosok perempuan sedang jongkok. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah, tubuhnya membungkuk ke tanah. Kedua tangannya tampak sibuk menaburkan sesuatu. Gerakannya cepat, tapi juga hati-hati, seolah takut ketahuan. Andin membeku di tempat. Cahaya lampu jalan yang remang hanya cukup untuk menampakkan siluet tubuhnya. Meski samar, Andin merasa ada sesuatu yang familiar. Ukuran tubuh, cara bergerak, entah kenapa terasa tak asing. Tapi pikirannya bingung, ia tidak berani menebak-nebak. Andin menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya dingin berkeringat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah orang lewat, mungkin warga yang sedang mencari sesuatu. Namun ketika angin berhembus, Andin mencium aroma menyengat. Bau dupa bercampur amis tanah basah menusuk hidungnya. Penciumannya makin tajam saat ia berusaha mengatur napas, membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu tiba-tiba berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh ke arah Andin. Sekilas, mata mereka beradu. Andin tidak bisa melihat jelas wajahnya, tapi ia merasakan tatapan tajam yang menusuk, membuat tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Detik berikutnya, perempuan itu berdiri cepat, lalu berlari masuk ke gang sempit di samping rumah Bu Sarti. Suara langkah kakinya menghentak batu kerikil, bergema beberapa saat, lalu lenyap di telan kegelapan. Andin berdiri terpaku cukup lama, tak mampu menggerakkan kaki. Ia berusaha mencari logika. Mungkin maling? Tapi siapa maling yang jongkok sambil menabur sesuatu? Pikirnya. Tubuhnya menggigil. Meski takut, ia tetap melanjutkan langkah ke kamar mandi dengan tergesa-gesa, sesekali menoleh ke arah rumah Bu Sarti yang kini tampak kosong. Bayangan sosok perempuan tadi masih melekat di pelupuk mata. Selesai dari kamar mandi, ia segera masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia merebahkan diri di kasur, tapi matanya tak bisa terpejam. Rasa gelisah menguasai pikirannya. Seperti aku kenal, tapi siapa? Bisiknya lirih. Semakin ia mencoba memejamkan mata, semakin jelas bayangan perempuan jongkok itu muncul di kepalanya. Bau dupa masih terasa samar-samar seolah menempel di hidungnya. Malam itu, Andin sadar, ada sesuatu yang tidak beres. Pertengkaran antara Bu Sarti dan Bu Ida rupanya bukan sekadar perselisihan keluarga biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik kegelapan. Dan entah mengapa, ia merasa peristiwa itu hanyalah awal dari gangguan yang lebih besar. Sejak kejadian malam aneh yang dilihat Andin di depan kos, suasana di kos Bu Sarti berubah drastis. Jika biasanya selepas pulang kerja para penghuni kos suka duduk bersama di ruang tamu sambil mengobrol ringan, kini banyak yang memilih mengurung diri di kamar. Senyum dan tawa yang dulu hangat seolah lenyap, digantikan bisik-bisik ketakutan. Andin sendiri mulai merasakan firasat buruk. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya hal-hal gaib, tapi hawa kos seakan semakin berat. Malam terasa lebih panjang, udara lebih dingin, dan setiap sudut bangunan seperti menyimpan mata tak kasat mata yang mengawasi.
Malam Jumat itu menjadi titik awal gangguan besar. Sekitar pukul 11, tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Mila, penghuni kos yang dikenal pendiam. Arga! Lepaskan! Teriaknya begitu keras hingga seluruh penghuni kos terbangun. Andin yang baru saja hendak tidur bersama Tisa langsung meloncat dari kasurnya. Mereka berlari ke lorong. Dari dalam kamar Mila terdengar suara gaduh, benda jatuh, kursi terbalik, dan teriakan bercampur tawa yang menakutkan. Beberapa penghuni lain mencoba mendobrak pintu. Ketika pintu terbuka, pemandangan di dalam membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mila meronta-ronta di lantai, matanya melotot tak berkedip, bola matanya hanya terlihat putih. Suaranya parau, berubah-ubah antara jeritan perempuan dan suara berat seorang pria tua. Dia sudah milikku, kalian tak bisa menyelamatkannya. Suara itu keluar dari mulut Mila, namun jelas bukan suara miliknya. Astagfirullah. Mila. Sadar nak, teriak Bu Sarti sambil membawa sajadah. Tangannya bergetar saat merapal doa. Namun setiap kali ayat-ayat suci dilantunkan, tubuh Mila semakin menggila. Ia menghantam lantai keras-keras, bahkan sempat melempar kursi ke arah pintu. 4 orang penghuni kos menahan tubuhnya, tapi tenaga Mila seolah berlipat ganda. Andin hanya bisa berdiri kaku di pintu, tubuhnya dingin setengah mati. Tisa menggenggam lengannya erat-erat, wajahnya pucat pasi. Tangannya sendiri bergetar hebat, namun matanya tak bisa berpaling dari Mila. Setelah hampir 30 menit penuh teror, tubuh Mila akhirnya terkulai lemas. Napasnya tersengal, dan ia pingsan. Semua orang panik, ada yang menangis, ada yang sibuk memijat tangan Mila yang kaku. Malam itu, tak ada seorang pun yang berani tidur sendirian. Beberapa malam setelah kejadian Mila, gangguan lain mulai muncul. Rudi, salah satu penghuni laki-laki, pulang larut malam seusai lembur. Saat ia hendak masuk gerbang kos, matanya menangkap sesuatu di ujung halaman. Sosok pocong berdiri kaku di bawah pohon mangga. Kain kafannya kotor, penuh tanah, wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan celah hitam kosong di bagian mata. Pocong itu tak bergerak, hanya berdiri dia menghadap ke arah kamar-kamar kos. Rudi hampir pingsan. Ia buru-buru mengucap istighfar, berlari ke dalam, lalu menggedor pintu ruang tamu sambil berteriak. Ada pocong! Ada pocong di halaman. Saat semua orang berhamburan keluar, sosok itu sudah tak ada. Hanya ada angin malam yang membuat dedaunan bergoyang. Sejak itu, penghuni kos makin sering membicarakan bayangan putih yang mondar-mandir di halaman. Andin mulai sering mengalami gangguan pribadi. Hampir setiap malam, tepat lewat tengah malam, ia mencium bau dupa menyengat dari arah jendela. Bau itu menusuk hidung, membuat kepalanya pusing. Anehnya, ia tahu betul tak ada satupun penghuni kos yang membakar dupa. Tak hanya itu, Andin juga sering mendengar suara tangisan lirih. Tangisan itu terdengar begitu dekat, seperti ada seseorang duduk tepat di depan pintu kamarnya. Kadang suaranya terdengar dari langit-langit, kadang dari bawah ranjang. Setiap kali ia mencoba menajamkan pendengaran, tangisan itu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Tisa pun mengaku sering mendengar suara langkah kaki menyeret di lorong pada dini hari. Padahal semua penghuni sudah terlelap. Din, sumpah, rasanya kayak ada yang jalan pakai kain panjang, diseret-seret, bisiknya suatu malam sambil ketakutan. Di tengah suasana mencekam itu, kondisi Bu Sarti semakin memburuk. Awalnya ia hanya demam, tapi kemudian tubuhnya makin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia sering mengeluh pusing hebat. Kadang-kadang ia muntah tanpa sebab. Andin, ibu cuma masuk angin biasa. Jangan khawatir ya, ucap Bu Sarti memaksakan senyum ketika Andin menawarkan untuk membelikannya obat. Namun Andin tahu ini bukan sakit biasa. Pernah suatu malam, ia masuk ke kamar Bu Sarti untuk mengantarkan teh hangat. Di sana ia melihat Bu Sarti duduk termangu di ranjang, wajahnya kosong, dan di meja samping ranjang tercium bau dupa samar. Padahal tak ada yang membakar apapun. Kondisi Bu Sarti membuat semua penghuni kos semakin ketakutan. Ada yang mulai berbisik bahwa penyakit itu mungkin bukan sakit medis, melainkan kiriman dari seseorang. Kini suasana kos benar-benar berubah. Tak ada lagi kehangatan dan rasa aman. Setiap malam, penghuni kos tidur dengan lampu menyala, sebagian bahkan memilih tidur bersama di ruang tamu. Andin sering menatap keluar jendela sebelum tidur. Rasa was-wasnya makin kuat. Entah mengapa, ia selalu punya firasat bahwa semua ini bukan kebetulan.
bahwa ada seseorang di luar sana yang menginginkan kos Bu Sarti hancur. Dan malam itu, ketika ia hendak menutup jendela kamarnya, matanya menangkap sosok samar berdiri di luar pagar. Perempuan berambut sebahu, tubuhnya sedikit bungkuk, berdiri dia menatap ke arah kos. Meski gelap, Andin merasa sangat mengenali siluet itu. Sosok itu mirip sekali dengan Bu Ida. Jantung Andin berdegup kencang. Ia segera menutup jendela rapat-rapat, namun matanya tetap lekat dengan bayangan itu yang perlahan lenyap di telan kegelapan. Hari itu, kos Bu Sarti benar-benar diguncang peristiwa yang mengerikan. Siang menjelang sore, saat para penghuni kos masih berada di kamar masing-masing, terdengar jeritan dari ruang tamu. Bu Sarti pingsan. Cepat tolong, suara Pak Maman panik. Andin dan Tisa bergegas keluar, mendapati Bu Sarti tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Tidak hanya itu, dari cairan yang ia muntahkan terlihat potongan paku berkarat yang membuat semua orang menjerit ngeri. Ya Allah, bisik Andin sambil menutup mulut. Perutnya mual melihat darah bercampur besi itu. Pak Maman dengan sigap membawa istrinya ke rumah sakit terdekat. Namun, hasil pemeriksaan dokter justru membingungkan. Menurut dokter, Bu Sarti hanya mengalami demam tinggi dan dehidrasi. Tidak ada keterangan medis yang bisa menjelaskan kenapa dari mulutnya keluar darah dan paku. Kalau Bapak Ibu khawatir, bisa dilakukan rawat inap, tapi dari hasil laboratorium, semuanya normal, ucap dokter sambil geleng kepala. Pak Maman menatap hasil kertas medis itu dengan tangan gemetar. Normal apanya? Istri saya muntah darah bercampur besi, Dok. Bagaimana bisa normal? Namun dokter tetap tak bisa memberikan jawaban. Di perjalanan pulang, Pak Maman hanya terdiam. Wajahnya keras, matanya merah karena menahan marah bercampur cemas. Sesampainya di kos, ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara berat, ini bukan penyakit biasa. Aku yakin, ini kiriman. Kita harus minta pertolongan. Malam itu juga, Pak Maman menghubungi Ustadz Sobri, seorang ustadz yang dikenal ahli dalam ruqyah syariah di kampung sebelah. Sekitar pukul 8 malam, ustadz itu datang dengan pakaian sederhana, membawa tas kecil berisi Al-Quran dan sebotol air putih. Suasana kos sudah penuh ketegangan. Para penghuni berkumpul di ruang tamu, sebagian wajah mereka pucat, sebagian lagi menunduk sambil menggenggam tasbih. Andin duduk di sudut, tangannya dingin, dadanya berdegup keras. Bu Sarti berbaring di atas tikar, tubuhnya lemah, matanya terpejam. Nafasnya tersengal, sesekali tubuhnya bergetar seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Ustadz Sobri membuka Al-Quran dan mulai melantunkan ayat-ayat. Suaranya tegas, bergetar memenuhi ruangan. Saat bacaan ruqyah mulai mengalun, tiba-tiba lampu-lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Loh, kenapa ini? Bisik Tisa sambil memegangi lengan Andin. Tak lama kemudian, beberapa benda jatuh sendiri dari meja, gelas pecah, bingkai foto terlempar ke lantai. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, tubuh Bu Sarti meloncat bangun. Matanya terbuka, tapi bukan lagi pandangan manusia normal. Matanya merah menyala, wajahnya meringis penuh amarah. Suaranya berubah garau. Hentikan bacaanmu. Jangan usik aku, teriaknya dengan suara yang bukan milik Bu Sarti. Beberapa penghuni kos menjerit histeris. Pak Maman menahan tubuh istrinya yang meronta, sementara Ustadz Sobri tetap melanjutkan bacaan dengan lantang. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika roh dalam tubuh Bu Sarti tiba-tiba menoleh ke arah Andin. Pandangannya tajam, seolah menusuk ke dalam jiwa. Tubuh Andin kaku, tak bisa bergerak. Perempuan ini akan mati. Suara itu melengking, menunjuk langsung ke arah Andin. Andin tersentak, wajahnya pucat pasi. Tisa segera memeluknya, berusaha menenangkan, namun Andin merasa tubuhnya semakin dingin. Kata-kata itu terngiang di kepalanya, seakan menjadi ancaman nyata. Setelah hampir 1 jam, ruqyah berakhir. Tubuh Bu Sarti akhirnya terkulai lemas kembali. Ustadz Sobri menghela napas berat, lalu berkata, gangguan ini bukan main-main. Ada yang mengikat beliau dengan sihir. Kita harus mencari sumbernya di sekitar sini. Pak Maman bersama beberapa penghuni mulai memeriksa area kos, dipandu Ustadz Sobri. Mereka membawa senter, menelusuri halaman, hingga ke samping kamar Bu Sarti. Saat tanah di dekat dinding digali dengan cangkul, tiba-tiba muncul buhul, sebuah gulungan kain mori putih yang sudah kotor.
Bau busuk menyengat langsung menyeruak begitu bungkusan itu diangkat. Saat dibuka, isinya membuat semua orang hampir muntah. Potongan tulang kecil, tanah kuburan, dan darah yang sudah menghitam membusuk. Ya Allah, ucap salah seorang penghuni dengan suara bergetar. Ini sumbernya, kata Ustadz Sobri tegas. Seseorang memang sengaja mengirimkan santet untuk menghancurkan keluarga ini. Buhul itu segera dibakar di halaman depan. Api menyala besar, mengeluarkan asap hitam pekat. Anehnya, saat api melahap buhul, terdengar suara melengking samar seperti jeritan. Semua penghuni kos bergidik, sebagian menutup telinga, sebagian beristighfar keras-keras. Setelah buhul habis terbakar, suasana terasa sedikit lebih ringan. Angin malam berhembus lembut, dan beberapa penghuni merasakan dada mereka tidak sesesak sebelumnya. Namun Ustadz Sobri memperingatkan, ini baru awal. Selama pengirim santet belum berhenti, gangguan akan terus datang. Andin duduk diam di sudut, pikirannya kalut. Kata-kata roh tadi terus menghantui, perempuan ini akan mati. Siapa yang menginginkan kematiannya? Dan kenapa dirinya yang diincar? Malam itu, meski ruqyah selesai, tidak ada yang benar-benar bisa tidur dengan tenang. 3 hari berlalu setelah buhul santet ditemukan dan dibakar. Semua penghuni kos berharap keadaan Bu Sarti membaik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kondisi Bu Sarti semakin parah. Perutnya membesar tidak wajar, menegang seperti wanita yang sedang hamil tua, padahal jelas-jelas tidak mungkin. Yang membuat bulu kuduk berdiri, terkadang perut itu bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu yang merayap dan mendesak dari dalam. Kadang terlihat bentuk seperti kepala ular menonjol sebentar lalu menghilang kembali. Andin yang setia menjaga Bu Sarti hampir setiap malam, sering menangis ketakutan. Astagfirullah. Bu, sabar ya, ucapnya dengan suara bergetar. Ia pernah mendengar suara desisan dari dalam perut Bu Sarti, disertai bau anyir darah yang menusuk hidung. Pak Maman yang semakin yakin bahwa ini bukan sekadar santet biasa akhirnya kembali memanggil Ustadz Sobri. Kali ini, sang Ustadz membawa 2 orang santri mudanya, karena ia merasakan lawan mereka jauh lebih kuat daripada yang pertama. Malam itu, ruqyah kedua dimulai. Semua penghuni kos dilarang keluar kamar, pintu depan dikunci rapat, dan hanya beberapa orang yang diperbolehkan berada di ruang tengah tempat Bu Sarti dibaringkan. Andin, Pak Maman, dan Ustadz Sobri bersama para santri. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, ruangan seketika berubah tegang. Lampu yang tadinya terang mendadak meredup, lalu berkedip-kedip. Angin dingin berhembus dari arah jendela yang terkunci rapat, membuat tirai berkibar seperti ada sesuatu yang masuk tanpa bentuk. Bu Sarti menggeliat keras, matanya melotot, urat lehernya menegang. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan suaranya sendiri. Hentikaan, dia milikku, darahnya sudah ditakar. Tubuh Bu Sarti terangkat dari lantai seperti ditarik sesuatu. Semua orang panik, namun Ustadz Sobri tetap lantang membaca ayat kursi. Tiba-tiba, Bu Sarti muntah, bukan air atau darah kali ini, melainkan seutas tali pocong basah, panjang, berlendir, disusul belatung hidup yang berjatuhan ke lantai, menggeliat menjalar ke segala arah. Bau busuk memenuhi ruangan, membuat semua orang hampir muntah. Belum sempat mereka menghela napas, Bu Sarti kembali menjerit. Dari mulutnya keluar seekor ular hitam kecil, meliuk-liuk dengan mata merah menyala. Salah satu santri spontan menginjak kepala ular itu hingga mati, namun tubuhnya tetap bergerak-gerak seperti belum benar-benar kehilangan nyawa. Tiba-tiba ruangan bergetar hebat. Dari sudut kamar, asap hitam menggumpal, menebal, lalu membentuk sosok tinggi besar dengan wajah menyeramkan. Jin santet yang dikirim oleh orang yang membenci Bu Sarti. Sosok itu menggeram, matanya merah membara, dan tanpa ragu langsung menyerang Ustadz Sobri. Tea Auds. Jangan gentar, teriak Ustadz Sobri kepada santri-santrinya. Ia terus melantunkan ayat suci dengan suara lantang, namun makhluk itu mendesis dan menebarkan bau anyir darah. Pak Maman yang ada di dekat pintu hampir pingsan, tapi ia memaksa diri untuk bertahan, menggenggam tasbih yang diberikan Ustadz Sobri. Jin itu menerjang, membuat meja dan kursi bergetar lalu terlempar. Salah satu santri terhempas ke dinding hingga pingsan. Andin berteriak histeris saat melihat tubuh Bu Sarti menegang, wajahnya membiru, napasnya tersengal. Seakan-akan nyawanya benar-benar hampir tercabut malam itu. Ustadz, Bu Sarti hampir mati, jeritnya. Dengan sekuat tenaga, Ustadz Sobri menempelkan telapak tangannya di dada Bu Sarti, membaca ayat-ayat terakhir surat Al-Hasyr.
Teriakan Bu Sarti bercampur dengan raungan jin yang kesakitan. Suara kaca pecah terdengar dari arah jendela, seakan sesuatu berusaha kabur. Namun serangan itu belum berakhir. Jin santet tersebut masih menampakkan diri, kali ini lebih buas, matanya menatap tajam ke arah Andin. Dengan suara menggema ia berkata, "Perempuan itu harus mati. Dia penghalang." Andin langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar, seakan ada kekuatan gaib yang mulai mencekiknya dari jarak jauh. Malam itu, kos Bu Sarti penuh dengan teriakan, suara benda berjatuhan, dan aroma anyir darah bercampur dupa. Jin santet yang muncul dalam rukyah kedua semakin liar, menebarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Semua orang tampak tak berdaya. Ustadz Sobri terpental ke lantai, Pak Maman hampir pingsan, dan Bu Sarti terguncang, tubuhnya lemah tak berdaya. Andin berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan napasnya tak beraturan. Namun di dalam hatinya, ada satu tekad yang membara. Ia tidak boleh membiarkan Bu Sarti dan Pak Maman mati di hadapan matanya. Dengan suara bergetar tapi tegas, Andin mulai berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan bagi semua yang berada di dalam ruangan itu. Suara tangisnya bercampur doa, menembus kegelapan malam. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terlihat merasuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Andin terasa panas luar biasa, jantungnya berdetak cepat, dan seluruh ototnya menegang. Mata Andin berubah, seakan ada sosok lain yang menatap dari dalam dirinya. "Ini, siapa?" gumamnya dalam hati, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Sosok gaib itu telah masuk, menjadi penjaga Andin. Tubuhnya kini bukan lagi milik Andin sepenuhnya, tetapi ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Aura kekuatan itu begitu pekat, membuat hawa di sekeliling Andin terasa panas dan menyengat. Jin santet yang hendak menebas Bu Sarti menatap Andin dengan mata merah menyala. Ia menggeram keras, melepaskan energi gelap yang membuat dinding kos bergetar. Namun sosok gaib dalam tubuh Andin tidak gentar. Seolah ada tarikan tak terlihat, Andin maju melangkah, tubuhnya berpendar cahaya samar yang menakutkan. Sosok jin santet terkejut, matanya melebar. Dengan gerakan cepat, jin itu menyerang, mencoba menebas Andin dengan cakar panjangnya. Tubuh Andin berputar, energi yang keluar dari dalam dirinya membentuk benteng gaib. Ledakan cahaya dan gelap bertabrakan, menghasilkan percikan energi yang membuat lampu-lampu di ruang tamu berkelap-kelip, beberapa benda terlempar ke lantai. "Tidak, kau tidak boleh menyakiti mereka." Terdengar suara gaib yang menenangkan Andin, tegas tapi penuh wibawa. Jin santet meraung kesal, menyerang lagi. Namun kali ini benteng energi Andin lebih kuat. Tangan-tangan jin itu terpental mundur, tubuhnya terbakar oleh energi putih hitam yang terpancar dari penjaga Andin. Ledakan energi terakhir begitu dahsyat hingga ruangan berguncang. Jin santet menjerit panjang, suaranya pecah berkeping-keping, dan akhirnya meledak menjadi asap hitam pekat sebelum lenyap tak tersisa. Saat asap hilang, keheningan yang aneh menyelimuti kos. Ustadz Sobri terduduk lemas di lantai, tubuhnya gemetar kelelahan, napasnya tersengal. Pak Maman terhempas di kursi, wajahnya pucat. Bu Sarti, yang selama ini tak sadarkan diri, mulai bergerak. Napasnya membaik, tubuhnya perlahan tidak lagi menegang. Ia membuka mata, menatap Andin dengan tatapan bingung namun penuh syukur. "Andin, kau menyelamatkan kami." Suara Bu Sarti lemah, tetapi jelas penuh rasa terima kasih. Ustadz Sobri menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Andin lama, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. "Penjagamu menyelamatkan kita semua, Nak. Kau berbeda, ada yang ikut denganmu. Kau tidak sendiri. Siapapun yang mencoba mencelakanmu atau orang di sekitarmu, tak ada yang akan berhasil selama dia bersamamu." Andin hanya bisa menatapnya, tubuhnya masih bergetar akibat energi yang mengalir dari sosok gaib dalam dirinya. Ia merasa lelah, tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kesadaran bahwa malam itu, sesuatu yang lebih besar telah melindunginya, dan sekaligus menyelamatkan semua orang yang dicintainya. Malam itu berakhir dengan udara lebih ringan, meski rasa takut masih menyelimuti hati penghuni kos. Andin tahu, ancaman sebenarnya mungkin belum berakhir sepenuhnya, tapi setidaknya untuk kali ini, kekuatan gaib yang menemaninya telah mengalahkan kegelapan. Keesokan paginya, Surabaya digegerkan dengan kabar yang mengejutkan. Warga sekitar kos Bu Sarti ramai membicarakan hal yang tidak biasa. Dari arah kos depan, terdengar bisik-bisik dan teriakan panik. Ternyata,
Bu Ida ditemukan tewas di kamarnya sendiri dengan kondisi yang mengerikan. Wajahnya sudah hitam kebiruan, matanya terbuka tapi kosong menatap langit-langit kamar. Tubuhnya dingin dan kaku, seperti mayat yang baru keluar dari kuburan. Lebih menakutkan lagi, mulutnya dipenuhi tanah, seperti ia sedang dikubur hidup-hidup sebelum akhirnya tewas. Ya Allah, ini santet berbalik, seorang warga berteriak panik. Banyak orang percaya bahwa kematian Bu Ida adalah akibat dari sihir yang ia kirimkan ke Bu Sarti dan penghuni kos lainnya. Benar-benar karma yang mengerikan. Kos Bu Sarti kembali tenang setelah kejadian mengerikan itu. Tidak ada lagi bau anyir darah, tidak ada lagi suara tangisan atau benda-benda jatuh sendiri. Lampu menyala normal, angin malam tak lagi membawa hawa dingin menusuk tulang. Pak Maman menatap istrinya yang sudah sehat kembali. Alhamdulillah, akhirnya semuanya kembali normal, katanya sambil memeluk Bu Sarti. Para penghuni kos lainnya, termasuk Tisa dan Andin, masih terdiam, tak sepenuhnya bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Malam-malam penuh teror dan kesurupan seolah baru saja menjadi mimpi buruk yang nyata. Andin masih duduk di pojok kamar, wajahnya pucat tapi perlahan mulai tenang. Ia menatap tangannya, mencoba merasakan keberadaan sosok gaib yang selama ini menyertainya. Sosok itu telah membantu menyelamatkan Bu Sarti, menghancurkan jin santet, dan membalikan santet ke Bu Ida. Namun yang paling membingungkan Andin adalah, sosok itu tetap misterius. Ia tidak bisa melihat wujudnya secara jelas, tidak bisa memanggilnya, hanya merasakan energi dan kekuatan yang selalu hadir bersamanya. Anda, penjaga saya, gumam Andin pelan. Hatinya campur aduk antara rasa kagum, takut, dan lega. Sosok itu seakan membisikkan ketenangan ke seluruh tubuh Andin, meski tetap tak terlihat. Andin menyadari satu hal, selama sosok ini menemaninya, ia tidak akan pernah sendirian. Bahkan dalam kegelapan paling mencekam, ada sesuatu yang melindungi dirinya dari ancaman yang tak terlihat. Hari itu, kos kembali normal. Para penghuni bisa tidur nyenyak, bekerja, dan menjalani rutinitas tanpa rasa takut. Pak Maman dan Bu Sarti kembali menjalani kehidupan sehari-hari, sementara Andin pun melanjutkan pekerjaannya di pabrik. Namun meski semuanya tampak tenang, Andin tahu dalam hatinya ada misteri yang tak bisa dijelaskan. Sosok penjaga itu tetap ada, mengawasinya dalam diam. Setiap kali Andin merasa gentar atau terancam, ia selalu merasakan kehadiran itu, memberikan keberanian dan perlindungan. Cerita berakhir dengan rasa lega, namun tetap menyisakan pertanyaan, siapa sebenarnya sosok yang melindunginya? Dari mana kekuatan itu berasal? Dan apakah suatu saat ancaman gaib lainnya akan kembali? Satu hal yang pasti, Andin kini berbeda. Ia telah menyaksikan kegelapan yang nyata, menghadapi kematian, dan menemukan kekuatan yang melindunginya dari bahaya yang tak terlihat. Ia tetap manusia, tapi ia tahu, dalam dirinya ada sesuatu yang lebih dari sekadar dirinya sendiri.